Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, wahai Yakub, yang mengutuk engkau, wahai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaan. Pada kita pada malam hari ini ialah dalam nama Allah Tritunggal, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus. Amin. Dengan kata bagi diri, mari kita menyanyikan lagu nomor 1, umatnya pujilah. Kita menyanyikan ketiga bait. Sungguh Allah kita adalah Allah yang patut disembah dan dipuji, dan Dia juga adalah penebus kita. Mari kita menyanyikan lagu nomor 2, sungguh hidup penebusku. Kita menyanyikan ketiga baitnya.
永
seperti biasanya untuk seminggu ke depan ini, hari Senin sampai Kamis dan pada hari Sabtu akan ada penayangan khotbah Badai Kristi Serpong pada jam 7 malam di streaming di Home TV. Dan pada hari Jumat akan diadakan pendalaman Alkitab, diadakan secara onsite dan online. Secara onsite di gereja ini di Kapel AKB dan berjudul Heset mengenal kasih setia perjanjian yang akan dibawakan oleh pendeta Henry Moko pada jam 18.30 WIB. Bapak Ibu silakan menghadirinya. Kemudian kita bisa melihat warna yang secara cetak diberikan kepada kita. Bapak Ibu semua yang akan mengikuti kelas katekisasi angkatan 67, pada hari ini kelas pertama akan dimulai. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin mengikuti sakramen baptis kudus, CD atau prestasi, harus mengikuti kelas katekisasi ini. Dan bagi Bapak Ibu juga yang keinginan untuk belajar lebih dari doktrin-doktrin yang diajarkan di gereja ini, bisa mengikuti kelas katekisasi. Dan nanti Bapak Ibu yang ingin mengikuti kelas ini setelah ibadah selesai bisa ke ruang makan STTRI, yaitu berarti Bapak Ibu nanti berjalan keluar atau di sebelah kiri pojok ada pintu dekat eskalator. Di sana ruang makan STTRI bagi Bapak Ibu yang mau mendaftar untuk kelas katekisasi ini. Kepada berikutnya yaitu pemberkatan tingkat gerejawi, yaitu Saudara Indra Lesman Hermanto dan Saudari Karen Norman yang akan diadakan Sabtu 22 Juli jam 10 di Mawajun Afif. Dan kemudian ada pasangan yang mengajukan permohonan pemberkatan tingkat gerejawi, yaitu Saudara Abel Bomanik dan Saudari Kristina Sulusi Hobi pada hari Sabtu 5 Agustus jam 9 di Kapal AKB. Jika ada keberatan atau masukan eksak, silakan Bapak Ibu menghubungi sekretariat dari pusat. Dan teman-teman berikutnya untuk PMPB, yaitu program musik paruh waktu, dibuka pendaftaran untuk murid baru untuk anak-anak di atas umur 6 tahun dan juga untuk orang dewasa. Dan ada program untuk pelatihan piano, vokal, flute, gitar, biola, cello, dan viola. Dan pendaftaran ini untuk 17 Juli, berarti besok yang terakhir. Dan untuk info bisa melihat pada warta, bisa menghubungi nomor yang sudah dicantumkan 0892555938. Dan kemudian kita juga ke selanjutnya yaitu takbir yang akan diadakan di Sumatera Utara secara khusus di tempat-tempat. Yang pertama diadakan di Sibolga, lalu Dorosaku, kemudian Sidikalang, dan kemudian Balige. Bapak Ibu bisa melihat dari brosur yang ditampilkan. Ini akan diadakan dari hari Senin tanggal 24 sampai 27 Juli di tempat masing-masing yang sudah dicantumkan di brosur. Dan kira kita mendoakan untuk acara ini, dan Bapak Ibu juga bisa menyebarkannya kepada mungkin ada teman-teman atau saudara orang yang kenal di tempat-tempat tersebut. Kemudian kita akan melihat warta dari KKRI Riau yang diadakan di beberapa tempat. Dan secara khusus yang paling dekat waktunya adalah untuk Sumba Timur. Ini diadakan ya, tanggal berangkatnya tanggal 30 Juli. Dan Bapak Ibu yang ingin berbagian dan ingin melayani di dalam KKRI ini bisa menghubungi Pendeta Irwan Arifin atau Bapak Prabowo Wiyodo yang nomornya sudah tercantum di layar. Kemudian Bapak Ibu semua, kita dalam 1 bulan ke depan ini, bulan depan kita akan mengadakan KKRI di pusat di RMCG. Dan kita akan mengundang siswa-siswi dari ratusan sekolah ke tempat ini untuk bersama-sama dibina dalam KKRI ini yang akan dibawakan oleh Pendeta Stephen Lau. Dan sesuai dengan yang ditampilkan di layar, Jumat 25 Agustus untuk SD jam 10 sampai jam 11.30, dan untuk SMP dan SMA jam 12.30 sampai 14.30 WIB. Dan Bapak Ibu semuanya bisa mendapatkan informasi dari nomor yang sudah tercantum. Dan secara khusus Bapak Ibu, kami dari panitia mengundang Bapak Ibu semua untuk ikut di dalam pelayanan humas serta untuk pelayanan di dalam acara tersebut. Kami akan disediakan formulir pendaftaran setelah ibadah ini. Bapak Ibu bisa
Dan berikutnya, Bapak Ibu semua, kita akan melihat pengumuman dari Museum Galeri Sosial. Saya persilakan untuk Alfi memutar videonya terlebih dahulu. Saya akan menjelaskan sedikit tentang event ini. Ya, jadi event ini nanti akan membahas Edgar Degas, yaitu seorang pelukis impresionis dan salah satu yang terkenal, yang paling terkenal di Prancis pada saat itu. Dan dia banyak sekali melukis lukisan bertemakan misalnya balet, opera, pacuan kuda, dan keseharian orang-orang di Prancis. Dan karyanya ada sekitar 1.500 lebih karya yang bertemakan tentang balet. Dan dari event ini akan dijelaskan ya, kenapa bisa seperti itu dan apa maknanya. Dan melalui event ini kita bisa mendalami seperti apa waktu itu zaman impresionis dan segala karya yang Edgar Degas sudah buat pada zaman itu. Dan Bapak Ibu semua perlu diketahui bahwa event ini sudah dimulai dari seperti yang tertulis dari 9 Juli. Dan tiket pada hari ini, tanggal ini yaitu 16, itu sudah habis Bapak Ibu semua. Dan masih ada kesempatan bagi Bapak Ibu yang mau mengikuti untuk tanggal 23 dan 30 Juli. Tapi tiket sangat terbatas, jadi Bapak Ibu semua silakan bagi yang tertarik untuk mengikutinya segera untuk membeli tiket. Untuk pengumuman berikutnya yaitu ada berita duka. Telah kembali ke Bapa di surga yaitu almarhumah Ibu Norma Lesmana dan sudah dimakamkan di Puncak Nirwana di Lawang, Jawa Timur pada Kamis 13 Juli. Kiranya keluarga yang berduka boleh dikuatkan dan dihiburkan oleh Tuhan. Baik, sekian warta dari tempat ini. Kita akan bersama-sama menaikkan doa-doa syafaat kita. Saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri, Bapak Ibu semuanya. Mari kita mempersiapkan hati kita dan kita mengaku segala dosa kita di dalam doa kita tanpa membuka suara. Kami manusia yang berdosa, yang bisa datang kepadamu dan memohon yang berdoa untuk kami semua bisa disucikan, datang kepadamu sesuai dengan janji-Mu dalam 1 Yohanes 1 ayat ke-9. Doa agar setiap kami mungkin masih mengeraskan. Kiranya Engkau yang Allah kami, membimbing kami, supaya kami boleh melembutkan dan merendahkan diri kami. Bukan kami menjauh daripada-Mu, tapi kami datang kepadamu, kemudian meminta untuk disucikan. Tolonglah kami, Bapa, tolonglah setiap kami. Dalam Tuhan Yesus. Mari kita menaikkan pokok doa. Kita mendoakan untuk persekutuan doa yang diadakan di dalam GRI Pusat dan juga STEMI. Kita mendoakan untuk persekutuan doa yang diadakan setiap Sabtu pagi di Hosana, dan juga kita mendoakan untuk persekutuan doa STEMI yang diadakan setiap bulannya.
Mari kita berdoa agar lebih banyak lagi jemaat orang-orang yang punya beban dalam hatinya untuk hadir dan berdoa bersama-sama, dan kita juga berdoa untuk setiap kita bisa mengevaluasi diri, dan bagi kita yang kurang berdoa, untuk kita boleh dibangkitkan hatinya semakin banyak berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami secara khusus menaikkan pokok doa untuk persekutuan doa yang sudah diadakan di dalam gereja ini, baik itu persekutuan doa setiap hari Sabtu dan juga persekutuan doa STEMI. Kami berdoa ya Tuhan agar persekutuan doa yang sudah ada ini kiranya Engkau pakai untuk bisa menjadi sarana di mana umat-Mu di tempat ini bisa bersama-sama berkumpul dan bersama-sama menaikkan setiap pokok doa, punya hati yang sungguh-sungguh merendahkan diri dan mau bergantung kepada Tuhan saja. Kami menyatakannya melalui doa kami. Kiranya setiap kami Kau berikan hati yang berapi-api ya Bapa, untuk kami semua punya semangat untuk bisa mengikuti setiap persekutuan doa yang ada, berkumpul bersama saudara-saudari seiman untuk menyatukan hati, menyatukan visi, menyatukan pikiran kami, dan menaikkan segala permohonan kepadamu, karena hanya Engkau sajalah yang terus mendengar seruan umat-Mu, dan bahwa hanya melalui kuasa-Mu sajalah semua pekerjaan-pekerjaan besar melalui gereja dan gerakan ini boleh dijalankan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang berikutnya mari kita berdoa untuk KKR regional yang akan diadakan, yaitu yang paling dekat di Sumba, dan kemudian kita juga mendoakan untuk KKR regional yang akan diadakan di tempat ini pada tanggal 25 Agustus. Kita berdoa agar humas bisa dijalankan dengan baik, dan kita berdoa agar kembali siswa-siswi boleh dijangkau di tengah zaman yang bengkok ini, di tengah pengaruh digital, pengaruh internet yang begitu buruk. Para siswa-siswi ini boleh kembali kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami juga berdoa secara khusus untuk KK regional yang akan diadakan. Kami berdoa untuk KK regional ke Sumba yang akan diadakan dalam waktu dekat ini. Kiranya Engkau yang menolong setiap peserta yang sudah menjalani pelatihan, untuk mereka bisa semakin memantapkan persiapan sebelum mereka berangkat ke Sumba. Juga berdoa untuk segala pengaturan yang masih dikerjakan agar semuanya bisa berjalan dengan baik, dan kami berdoa agar sekolah-sekolah mau terbuka, mau menyambut kedatangan tim dan mau untuk diberitakan Injil Tuhan. Kami juga berdoa untuk KK regional yang akan diadakan di pusat 25 Agustus. Kiranya Tuhan yang menolong setiap panitia yang akan mengerjakan acara ini. Tuhan juga yang menyertai memberikan kuasa untuk humas bisa mengunjungi ratusan sekolah dan bisa memberitakan tentang acara ini. Kami rindu siswa-siswi, baik yang di Sumba sana ataupun yang di Jakarta, mereka boleh dikumpulkan dan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati Pendeta Stephen Tong yang akan memberitakan kebenaran firman Tuhan. Kami rindu sekali lagi melihat begitu banyak pertobatan di antara anak-anak para siswa dan siswi, baik di tempat ini maupun juga di Sumba. Kiranya Tuhan yang menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita bersama-sama menutup doa syafaat kita dengan menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Kita akan mendengarkan persembahan pujian oleh Josh YC yang akan menyanyikan lagu Gloria in Excelsis Deo. Mari kita menyanyikan lagu nomor 3, Damai di Hatiku,
kita menyanyikan bait yang kedua dan yang ketiga. Damainya yang indah penuhi hatiku, umat semua memujinya. Gelap jadi terang, Yesus pun lenyaplah, Yesus sumber berkat yang indah. Di dalam hatiku milikku, di dalam hatiku ada senang. Dia takkan tinggalkanku bila janjinya, ku tak tinggalkanmu, dia milikku. Bait ketiga. Damainya diberi, simpan di hatiku, hidupku senang selalu. Kelak hari mulia
Will Durant, seorang sejarawan dan seorang filsuf juga, pernah mengatakan dalam 4.000 tahunan sejarah yang kita punya catatannya, hanya 300-an tahun itu tidak ada perang di seluruh dunia. Perang itu kenyataan yang menjengkelkan, membuat marah, menjijikkan, tapi kenyataan. Dan di medan perang itu, prajurit yang satu membunuh prajurit yang lain yang dia tidak kenal. Mereka nggak saling mengenal itu. Dan mereka ada di situ entah kenapa. Mereka juga seringkali tidak tahu betul alasannya. Tapi mereka ada di situ. Dan mereka harus membunuh atau dibunuh. Kamu pernah nggak mendoakan orang-orang yang ada di medan perang? Bukan mendoakan supaya mereka menang, bukan. Tapi supaya mereka tabah. Supaya mereka itu menemukan makna dalam hidupnya. Supaya mereka itu sedikit mendapat penghiburan. Kita mungkin sering mendoakan orang itu, perang itu menang. Tapi perang itu absurd kan? Absurd ya. Khususnya bagi orang-orang yang ada di medan perang. Orang-orang yang memutuskan perang di meja-meja mereka yang dibuat dari mahoni itu, di headquarters, mungkin tidak absurd buat mereka. Mereka yakin alasannya. Tapi buat yang di lapangan itu, kita tahu, itu sesuatu yang menjengkelkan. Sesuatu yang membuat marah. Absurd. Saya mengajak kita sama-sama berdiri, kita doakan orang-orang yang ada di medan perang. Masih ada perang dalam dunia ini kan? Orang-orang yang di Ukraina, orang-orang yang dari Rusia dikirim, anak-anak ibu mereka itu, anak-anak muda yang dipaksa untuk saling membunuh di sana. Orang-orang yang ada di Afrika mungkin, di negara-negara yang tidak aman. Mari kita doakan orang-orang di tempat perang. Kita buka suara kita, sama-sama kita berdoa. Bapak, kami berdoa untuk mereka yang ada di medan perang, anak-anak muda itu. Anak-anak yang masa depannya seharusnya masih terbentang luas dan cerah di depan mereka. Tapi orang-orang yang lebih berkuasa dari mereka, yang mereka bahkan tidak tahu siapa, memutuskan untuk orang-orang yang tidak mereka kenal itu ada di sana, mencium bau anyir darah, bau bangkai, bau gosong, kelaparan, kesepian, kedinginan, tidak mengerti, marah kepada langit, atau kepada diri sendiri, atau kepada atasan, atau kepada siapapun. Dan melampiaskan segala kebinatangan mereka kepada kepada orang-orang yang tidak mereka kenal, sesama manusianya. Kami berdoa kepadamu Tuhan, agar Engkau mengingat anak-anak ini. Engkau juga mengingat rakyat kecil yang seringkali tidak tahu apa-apa juga. Dan mereka menjadi korban yang paling parah. Yang paling tidak ada yang mengingat mereka. Dan kalau perang itu menang di satu sisi atau kalah di sisi yang lain, mereka pun tidak mendapat manfaat. Kami berdoa agar Engkau yang mengerti keadaan hidup kami. Engkau yang mengerti keadaan hidup anak-anak manusia. Engkau pula yang mengajar kami untuk bagaimana kami ini boleh saling berbicara. Untuk kami ini boleh punya jalan keluar yang lebih baik daripada apa yang selama ini kami sudah usahakan. Kiranya Tuhan Kau bekerja di tengah kami. Ingatlah kami, makhluk-makhluk yang Kau buat dari debu ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Yang kedua, mari kita berdoa juga untuk acara-acara di gereja kita ya. Saya mengajak kita berdoa untuk acara KKR Regional Jakarta itu yang buat anak-anak sekolah, anak-anak SD, SMP, SMA itu. Salah satunya mungkin supaya mereka itu tahu bagaimana menjalankan planet kita ini dengan lebih baik daripada generasi kita ya. Satu hari kelak kekuasaan ada di tangan mereka. Kita akan mati terkubur di bawah tanah dan mereka yang running this world. Kita berdoa buat mereka, anak-anak kita ini. Mari kita berdoa sama-sama buat KKR Regional Reform Injili 2023 bulan Agustus tanggal 25 hari Jumat ini ya. Kita berdoa untuk Pak Tong, untuk panitia, untuk humas, untuk anak-anak yang kita akan undang. Kita doakan kalau kita ingat siapa yang kita akan undang, saudara-saudara kita, teman-teman, anak-anak saudara kita dan seterusnya. Mari kita berdoa sama-sama. Bapak, kami berdoa untuk KKR Regional Reform Injili 2023 untuk acara tanggal 25 Agustus ini. Kiranya Tuhan yang memberkati usaha kami yang kami bisa lakukan di bawah matahari ini. Kami berdoa untuk Pak Tong yang akan berkhotbah, kami berdoa untuk anak-anak yang akan datang, kami berdoa untuk
teman-teman yang kami akan hubungi, untuk orang-orang di sini sana yang akan terlibat dengan berbagai cara. Orang-orang yang terlibat untuk mengatur infrastruktur, untuk mengatur publikasi, orang-orang yang terlibat untuk mengatur keamanan dan hal-hal yang lain. Kiranya Engkau yang bekerja melaluinya, sehingga kerja kami yang kecil ini, setitik debu di alam raya ini, boleh menjadi caramu untuk memerintah dunia ini, untuk menghadirkan yang baik dan mengusir sedikit bayang-bayang yang gelap, untuk menjadikan anak-anak ini kenal Engkau, mengerti kehendak-Mu untuk kami lakukan di bawah matahari ini. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa untuk Injil-Mu boleh diberitakan dan anak-anak yang datang boleh membuka hatinya, mereka boleh menerima pekerjaan Roh-Mu, melahir barukan mereka selagi mereka masih muda. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Yang kedua, mari kita juga berdoa buat orang-orang yang akan mengikuti katekisasi ya. Jadi jemaat-jemaat kita yang baru, mungkin ini ada orang-orang dari agama lain yang akan mengikuti baptisan, orang-orang dari aliran lain yang akan join ke gereja kita, mungkin juga ada orang-orang dari sesama aliran yang ingin pindah ke gereja kita untuk satu dan lain alasan. Mari kita berdoa untuk katekisasi, untuk setiap pengajar, untuk orang-orang yang akan mengikuti kelas-kelas itu. Kita berdoa untuk proses ini, kita bisa melakukan mandat Tuhan untuk mengajar anak-anak Tuhan. Mari kita berdoa sama-sama. Bapak kami, untuk kelas katekisasi, untuk orang yang mengajar, untuk orang yang diajar, untuk orang-orang yang mendaftar di gereja kami berdoa Tuhan untuk mereka ini boleh dengan gembira, dengan sukacita mengikuti kelas-kelas katekisasi. Kami berdoa ini tidak menjadi sekedar gerutu, mengikuti, memenuhi persyaratan, tetapi menjadi suatu kegembiraan. Kami ini boleh diajar pokok-pokok iman kami, diingatkan sekali lagi bagi mereka yang atestasi, dan juga mendapatkan pengajaran yang baru mengenai Injil bagi mereka yang akan dibaptis. Kami berdoa untuk anak-anak Tuhan, kami berdoa untuk para pengajar juga, untuk segala sarana yang akan dipakai. Kami berdoa untuk katekisasi ini boleh berlangsung dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Yang ketiga, kita juga berdoa untuk Kapin di Sumatera Utara ya, di Sibolga, Dolok Sanggul, Sidikalang, dan Bali G ini pada tanggal 24, 25, 26, dan 27. Kita berdoa agar Tuhan yang memakai Pak Tong, Tuhan yang juga memakai para orang-orang yang bekerja di lapangan, dan juga khususnya Roh Tuhan bekerja di antara orang-orang yang akan datang. Mari kita berdoa untuk Kapin. Bapak kami berdoa untuk Kapin pada 24 Juli sampai 27 Juli ini. Kita akan berdoa kiranya Engkau yang memakai pemberitaan Injil yang dilakukan di sana, Engkau yang kiranya memakai Pak Tong yang akan berkhotbah, Engkau yang memakai orang-orang yang akan membuka jalan, menghubungi komunitas-komunitas Kristen di sana, orang-orang yang bekerja dalam humas. Kami juga berdoa untuk panitia menyiapkan infrastruktur. Kami berdoa khususnya untuk orang-orang yang akan datang. Kiranya Engkau yang memberkati, membuka hati mereka, Roh-Mu bekerja seluas-luasnya agar Injil yang dikabarkan itu boleh mengundang mereka masuk dalam kerajaan Allah, mengundang mereka untuk berbagian dalam kehidupan Tuhan di dalam Kristus, sehingga bumi ini boleh lebih dipenuhi dengan kerajaan-Mu, lebih dipenuhi dengan shalom, tempat-tempat kerja mereka, tempat-tempat di pemerintahan, di sekolah-sekolah, dan seterusnya boleh lebih dipenuhi dengan pemerintahan-Mu. Terima kasih Tuhan, pakailah acara ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Mari kita berdoa juga buat mereka yang mengajukan pemberkatan nikah gerejani ini. Kita berdoa agar Tuhan yang sudah mempertemukan orang-orang ini, Tuhan juga yang menyertai kehidupan keluarga mereka ya. Mari kita berdoa. Bapak kami berdoa untuk pemberkatan nikah gerejani, kiranya Engkau yang sudah mempertemukan orang-orang ini, Engkau yang sudah menyanggah hidup mereka, memberi mereka makan, memberi mereka khususnya pengenalan akan Kristus. Engkau juga memakai mereka ketika mereka memulai keluarga mereka, dalam segala kebaruan mereka, segala kegagapan mereka. Kami tidak ada yang pandai menjadi orang tua. Kiranya Tuhan Engkau yang menopang, kiranya Engkau yang menyertai dengan anugerah-Mu, sehingga bisa lahir anak-anak yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan, anak-anak yang berasal dari Tuhan, anak-anak perjanjian, melalui juga perkawinan di gereja kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Tuhan, inilah doa kami naikkan di dalam kemurahan-Mu yang menerima kami sebagai anak-anak di dalam Yesus. Kami juga berdoa untuk hati kami sekarang, untuk Engkau yang menyiapkan untuk kami menerima firman Tuhan. Kami berdoa juga untuk pengkhotbah Pak Tong yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang memakai. Dalam nama Yesus kami berdoa.
Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, silakan saudara untuk duduk. Selamat pagi. Hari ini saya akan merangkumkan begitu banyak argumentasi tentang membuktikan keberadaan Allah, kemungkinan, ketidakmungkinan, dan akhirnya disimpulkan oleh seorang yang jenius luar biasa untuk menghentikan semua argumen di dalam sejarah. Saudara-saudara, manusia terlalu sulit mau mengambil keputusan percaya Tuhan atau tidak. Mengapa percaya? Haruskah percaya? Percaya Tuhan yang mana? Bagaimana mengetahui Tuhan itu benar? Atau Tuhan itu palsu? Tuhan itu ada atau Tuhan tidak ada? Pergumulan yang secara subconscious terus berada di dalam hati manusia. Manusia bertarung dengan iblis. Manusia berperang dengan sendiri. Manusia berperang di dalam ide spekulatif, ide kepercayaan, atau ide keraguan. Beribu-ribu tahun. Sejak zamannya Ayub, dari mana saya bisa menemukan dia berada? Lalu kalau aku jalan ke depan, seperti dia di pinggir saya. Kalau aku menoleh ke belakang, dah kelihatan dia di mana. Tetapi dia berada di pinggir saya. The existence of God is a quest. Existence of God is a myth. Existence of God is a reality. Existence of God is a fact. Existence of God is a struggle. Jangan bilang orang biasa. Termasuk orang yang paling top di dalam pimpinan agama pun kadang-kadang bergumul dan tidak ada jawaban. Tapi dia harus berjalan. Harus terus hidup. Dan harus bergumul juga dengan kesulitan yang besar ini. Tapi saudara-saudara, bukan berarti tidak ada jawaban. Bukan berarti kita ikut-ikut membabi buta. Pemimpinmu, Pendeta Stephen Tong sendiri, hidup di dalam pergumulan pada waktu umur 13 sampai umur 17. Dan akhirnya dengan air mata yang cukup banyak berdoa di hadapan Tuhan, nyatakan engkau. Pegangi hidupku dan pimpin hari depanku. Atau aku meninggalkan engkau, atau aku mati bagimu. Berbanting tulang seumur hidup. Sehingga nyatakan engkau berada. Dan engkau akan memimpin berjuta-juta, berpuluh-puluh juta manusia melewati pergumulan dan pengabdian aku di dalam dunia ini. Itulah doa yang mengakibatkan sampai hari ini tidak pernah berkompromi dan terus berjuang mati-matian. Bahkan tidak menghiraukan mati hidup, tidak menghiraukan sakit sehat, tidak menghiraukan sulit atau senang, pokoknya hidup untuk memuliakan Tuhan. Beberapa minggu ini saya kerja terlalu berat sehingga hampir waktu bangunnya tidak rela, waktu tidurnya tidak nyenyak, tetapi kejar dan mengejar. Saya sangat bersyukur kepada kira-kira 20 orang sering mendampingi saya ke Indonesia, ke Malaysia, ke lain negara, ke Eropa. Ada orang mendampingi saya. Saya sangat menghormati mereka. Terakhir sampai pagi ini saya iri mereka. Kenapa dari bersyukur menjadi iri? Karena saya capeknya sampai tidak bisa tahan. Mereka boleh ngasuh, saya tidak boleh. Ada yang mengikut saya 3 hari, mereka berhenti Jakarta, saya jalan terus. Saya jalan terus, ganti orang ikut saya. Beberapa hari lagi capek sekali, mereka berhenti, saya jalan terus. Lalu aku ngomel satu kalimat,
Kok kenapa saya yang tidak boleh ngasuh? Kemarin Husin Wiyogo mendampingi saya dari pagi jam 5 sampai malam jam 1. Kenapa? Perjalanan tidak jauh, cuma 4,5 jam kapal terbang. Tapi tundanya, delaynya, gantinya pesawat, terus duduk bangun dari jam 5 pagi. Sampai kemarin saya boleh duduk di tempat tidur mulai ngasuh jam 1.25. Jam 6 bangun lagi, jam 7 khotbah lagi. Saya sangat kasihan mereka mendamping saya begitu capek. Tapi saya dapat satu kalimat, Pak Husin, Pak Tong, nanti siang saya boleh tidur. Saya mulai iri hati. Kok enak lu boleh tidur? Nanti setelah 1 jam ini saya mesti ke airport lagi. Baru tadi jam 1 pagi di airport. Sekarang jam 11.20 saya mesti di airport. Pagi ini sudah berdiri khotbah 2 jam sudah. Semua tulang mau lepas satu dan satu. Sore mesti 2 kali lagi berdiri atas mimbar. Padahal kaki saya sudah tidak kuat. Berdiri itu sedikit ketidakseimbangan bikin saya sedikit pusing. Tapi tidak ada yang orang ganti. Saya kepingin kemarin, tidak usah pulang lah. Telepon Ivan, khotbah aja engkau. Saya tidak pulang. Tapi tidak tega. Tapi ada beran, ada sesuatu pergumulan. Harus kembali khotbah. Saya sudah khotbah. Selesai, mau ngasuh, mesti ke airport. Sudah ke airport, mesti naik kapal terbang. Nah kapal terbang kalau tunda, saya mesti tunggu duduk di situ. Kakunya, kursinya kaku sekali. Kemarin duduk sampai pantat sakit sekali. Lalu naik kapal terbang, tunda lagi. Jam 5 bangun, jam 6 ke airport. Jam 7 mestinya berangkat. Akhirnya sampai jam 9, lalu jam 10 sampai di Miri. Tunggu lagi berapa jam, makan, tunggu lagi. Lalu tunda jam 2 kapal terbang, jam 12 kapal terbang berangkat. Sampai jam 5. Duduk di kursi daripada airport yang keras sekali, sakit sekali. Sudah jam 5, tak bisa terbang. Tetapi ada beberapa orang yang dari Miri ke Kuala Lumpur. Mereka bilang kami tidak usah pergilah. Kami tunggu lagi 1 hari. Biar Patong yang pergi. Karena Patong mesti cepat sampai di Jakarta. Besok pagi bangun khotbah 2 kali lagi. Jadi saya yang naik. Sudah naik saya capek sekali. Sudah sampai di sini saya bilang sekarang saya boleh ngasuh. Nah you orang bagaimana? Pak Husin bilang sekarang sudah jam 1. Saya sampai rumah jam 2. Lalu jam 5 bangun lagi, panggil istri saya bangun sama-sama ke airport, ke gereja. Nanti jam 7 mulai kebaktian Mandarin. Saya bilang, tidak usah pulang lah, tidur sini aja. Dia bilang, tidak bisa. Saya mesti antar istri. Suruh istri bawa mobil sendiri. Dia tidak ada nomor buat, tak bisa setir mobil. Mesti saya bawa. Jam 1 dia berangkat. Jam 2 sampai tidur sampai jam 5. Bangunkan istri. Jam 6 bawa mobil, jam 7 sampai sini kebaktian sudah selesai. Saya bilang saya sudah tak kuat. Saya langsung geletak di atas tempat tidur. Baru geletak dah sampai 20 menit dibangunkan. Patong sudah jam 10 mesti khotbah lagi. Saya langsung datang ke sini. Sampai jam 11 berhenti langsung tidak pulang kamar. Turun sini ke airport. Langsung berangkat lagi. Dari Jakarta ke Singapura. Saudara-saudara, pelayanan seperti ini kecuali rela. Tidak ada orang mau. Dibayar berapa juta dolar pun tidak mau. Itu hidup lebih siksa dari binatang yang mau dibunuh, mau dibantai. Karena itu tidak ada berhentinya. Hari ini pertama kali pagi-pagi saya iri hati sama rekan saya. Tadinya terus berterima kasih, dampingi saya, tinggalkan pekerja. You mau? Tinggalkan toko, tinggalkan rumahmu, tinggalkan keluarga. Lalu ikut saya pergi ke mana-mana, gendong saya, angkat saya, naik mimbar. Lalu pulang, ganti orang lain. Saya sangat berterima kasih kepada orang yang banyak melayani dan membantu saya. Tapi hari ini saya sedikit heran.
Kenapa mereka nanti sore boleh tidur enak, saya mesti khotbah lagi. Lalu satu jawaban, karena panggilan Tuhan. Panggilan penyerahanmu, karena janji sama Tuhan. Karena seumur hidup kamu jadi hamba Tuhan. Kamu atas kerelaan sendiri. Saya jawab, iya. Memang atas kerelaan saya, atas janji saya, sampai mati. Saya tidak perlu harus sering ngasuh, harus minta enak-enak. Saya memang pilih sendiri hidup seperti ini untuk menjadi berkat bagi orang lain. Kemarin malam jam 1 saya pikir, aduh kalau saya tidur enak di Kuala Lumpur atau enak tidur di Malaysia, tidak usah pulang. Saya boleh pulih sendiri, lebih lega, lebih sehat sedikit. Tapi pikir besok pagi kebaktian 1 kira-kira 800 orang. Kebaktian 2 lebih 2000 orang. Kalau saya tidak datang, lain orang ke khotbah, tapi tugas saya belum selesai. Mari kita berdoa. Berkatilah jam ini dan pimpinlah firman, kalimat, setiap kata yang akan keluar dari mulut hamba-Mu ini. Roh-Mu bekerja, menyegarkan dan memperbarui iman kami. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Sejak abad ke-11, seorang bernama Anselmus memikirkan kita tidak mungkin tidak ngaku Tuhan Allah itu ada. Tetapi melalui apa? Menjadi dukungan. Melalui apa? Menjadi bukti. Dia memakai satu istilah ontological. Ontological argument. Salah satu argumen yang paling inovatif. Yang paling kreatif. Yang tidak dipikirkan bahkan oleh Aristotle. Tidak pernah dipikirkan oleh Socrates, Plato. Tidak pernah dipikirkan oleh zaman-zaman seperti Justinus. Atau semua apologetik yang lain. Sampai abad ke-11, Anselmus coined this term and developed this argument, ontological argument. In our mind, there's something so great, greater than anything great. Nothing is greater than Him, the greatest one, and that one must exist. If the greatest doesn't exist, the less great, the less things will never exist. Kalau semua ada, yang paling besar mesti ada. Kalau paling besar tidak ada, berarti tidak ada kemungkinan apapun yang ada. Kan dia paling besar. Dia menjadi teladan, menjadi topang, menjadi realita yang mendukung semua keberadaan yang lain. Dan yang berada paling besar itu sebenarnya yaitu Tuhan Allah. Inilah satu inovasi yang luar biasa. Satu pengertian yang sangat kreatif yang tidak pernah dipikirkan oleh orang lain. Di dalam sejarah, kalau ada pemikir yang inovatif, mempunyai kreativitas yang tertinggi muncul, maka pikiran dia tidak mungkin dihapuskan di dalam zaman apapun. Ini kalimat daripada Pierre Teilhard de Chardin, seorang filosof Katolik di Prancis. Kira-kira 80 tahun lalu. Some great thought occurs in the history. Once occur, will never be able to abolish in the history. It will last forever and ever. Kalau sesuatu pemikiran yang agung muncul, dia tidak mungkin dihapuskan oleh siapapun dengan cara bagaimanapun. Di dalam zaman selama sejarah. Saudara-saudara, pemikiran daripada Teilhard di Chardin sangat mempengaruhi saya. Dan saya sendiri selalu memikir mungkinkah ada sesuatu yang muncul dari saya yang bersifat inovasi, bersifat kreatif, yang bersifat muncul sebelumnya tidak ada dan akhirnya tidak mungkin dihapus dari zaman apapun. Sebagai satu sumbangsi pikiran saya di dalam dunia ini.
Saya percaya ontological argument telah mentaklukkan beberapa pikiran-pikiran paling besar di dalam sejarah. Dia bukan pemikir biasa. Dia bukan hanya mempunyai pikiran yang sepele-pele. Dia mempunyai pikiran terbesar dan pikiran yang mentaklukkan pikiran. Pikiran yang melampaui pikiran. Pikiran yang memimpin semua pikiran. Anselmus. Setelah Anselmus menemukan ontological argument, sampai sekarang sudah kira-kira 1000 tahun. Di dalam 1000 tahun, orang yang paling besar, yang paling penting, yang ditaklukkan oleh dia, termasuk Immanuel Kant, termasuk Karl Barth, yang otaknya besar luar biasa. Saudara-saudara, dia bukan langsung menerima ajaran ini melalui wahyu dari Tuhan di dalam kitab suci, tapi melalui kesejajaran pikiran spekulatif dan kreativitas rasio yang mau parah, yang mau mendampingi pengertian daripada wahyu kitab suci, membuat kuat orang Kristen. Meskipun ini tidak terlalu mungkin, tapi ini secara faktual sudah terjadi. Banyak orang Kristen perlu pikiran-pikiran semacam ini untuk menunjang, untuk mendukung, untuk menopang pikiran mereka. Saudara-saudara, engkau sebagai orang Kristen tak mungkin tidak mengalami kegoncangan pikiran. Engkau sebagai orang Kristen tak mungkin tidak pernah mengalami bimbang dan goncangan daripada dunia intelektual, sehingga kadang-kadang engkau hampir give up. Kurang sedikit menyerah, membuang, tapi engkau tidak mungkin membuang. Harus ambil kembali apa yang pernah muncul di dalam pikiranmu, apa yang pernah merangsang akan otakmu, dan engkau beriman terus sampai gelombang yang lain datang, engkau digoncangkan lagi. Termasuk Mother Teresa, orang daripada negara komunis yang beriman kepada Tuhan, karena dia rasa dia perlu dengan cinta kasih yang berada di hatinya memelihara orang miskin, memelihara orang sakit, memelihara orang ateis, memelihara orang beragama yang imannya goncang. Dan orang yang dari Yugoslavia ini, dia sudah besar, dia tidak mau di negaranya. Dia merantau dari Eropa ke Asia. Dia pilih negara yang paling banyak penduduk. Pilih negara yang paling banyak orang miskin. Pilih banyak orang yang paling sakit keras. Dan dia mau ke sana. Tidak takut ditular. Tidak takut kena kontaminasi. Tidak takut mendapatkan penyerangan dari semua bakteri, penyakit, kusta atau apapun yang mungkin membuat dia mati. Mother Teresa, salah satu orang paling besar dalam sejarah, sampai di India. Dia masuk ke dalam tempat kumuh. Tempat yang paling kotor, paling miskin. Banyak orang bernanah-nanah, sakit kusta. Dia jabat tangan dengan mereka. Dia tidak takut kalau dia kena, lalu dia mati bagaimana. Karena itu semua sudah dibuang di luar pikiran dia. Semua sudah dilepas di luar akan hidup dia. Itu soal Tuhan. Nah, saya tidak membuktikan Tuhan ada. Tapi saya perlu menikmati keberadaan dia. Dia bukan saja berada, dia memberikan kekuatan kepada saya. Dia bukan memberi kekuatan kepada saya, dia memberi kerelaan kepada saya. Untuk dengan segala kekuatan, segala tenaga yang terbatas, membagi cinta kepada orang lain. Ribuan orang menganggap dia itu mamanya. Ribuan orang menganggap dia itu wakil Tuhannya. Mother Teresa datang dari negara kaya, negara canggih, negara penuh dengan teknologi. Pergi ke negara yang paling miskin, paling susah, paling banyak. Saya satu hari menemukan patung dia, dibikin dari fiber di Jalan Surabaya. Saya langsung berhenti, saya tanya berapa. Saya tidak tawar, saya bayar, bawa pulang, taruh di
pintu kantor saya. Nyonya saya tadi rasa, kenapa ini pintu ada orang lain di sini? Ini bukan family kita, ini orang tua. Sampai saya bilang itu muka paling indah. Karena di dalam orang ini hatinya penuh cinta kasih yang mengalir terus menerus. Tidak habis-habis mengasihi orang lain. Tidak habis mensayangi orang sakit. Saya kira hati dari Mother Teresa, coba tayangkan sekali lagi. Fotonya dia. Itu lebih mahal dari berlian. Lebih berharga daripada mobil, kapal terbang, apa harta apa yang besar. From this lady, dari hidup dia mengalir cinta Tuhan Yesus. Engkau bilang tidak ada Allah. Saya menjawab, kalau tidak ada Allah, tidak ada orang seperti ini. Dia tidak mau keluarga, tidak mau negara, tidak mau segala reputasi atau keunggulan apapun. Dia tidak mau kekayaan, dia mau manusia. To love people, to reach people, to help people. Bagi dia, anak-anak tidak ada yang hitam, ada putih. Dia cinta anak. Saya termasuk orang yang paling cinta anak. Saya punya kawan yang anak-anak yang cinta sama saya jauh lebih banyak dari engkau. Setiap kali saya ke kota satu, kemana-mana ada anak kecil dan patong. Mereka dekat saya, mereka cium saya, mereka rangkul saya. Ada apa orang tua sebenarnya dicintai oleh mereka? Karena mereka mengalami cinta Tuhan melalui hidup saya. Saya sebenarnya tidak usah banyak bicara tentang buktikan Allah ada tidak dengan argumen-argumen sudah berapa bulan. Tapi saya berkata kepada saudara, untuk membuktikan kita bukan orang tidak mempelajari. Bukan orang yang tidak mengerti teologi, apologetika, atau filsafat. Tapi saya berkata kepada saudara, semua argumentasi yang berusaha membuktikan Allah ada, itu adalah terlalu cerewet dan sebenarnya tidak perlu. Namun demikian, itu pun harus kita tahu. Supaya kita bukan menjadi orang Kristen yang mengabaikan kewajiban, atau menjadi orang Kristen yang tidak tahu apa-apa. Saudara-saudara, Anselm mempunyai ontological argument. Yang teorinya, yang pikirannya mentaklukkan orang-orang yang paling penting, yang paling pintar. Saya tidak akan sebut banyak. Hanya sebut Immanuel Kant saja. Sebut Karl Barth saja. Otak mereka ditaklukkan oleh Anselmus. Saudara-saudara, membuktikan Allah ada dengan teori-teori dimulai daripada Gerika. Saya tidak tahu siapa permulaan. Tapi dari zaman Socrates, dia mengatakan ada satu di tinggi, di angkasa, di udara, lebih tinggi lagi. The highest God is not created. The highest God is for eternal. The highest God exists forever and ever. Dan manusia harus bertanggung jawab kepada dia. Kalimat seperti ini membuka jalan manusia memikirkan bagaimana mendekati Allah yang tidak kelihatan. Allah itu tidak kelihatan. Allah itu tidak ada orang tahu dia di mana. Tapi Allah itu setiap orang tahu dia ada. Di mana tidak tahu. Di sana. Sana yang mana, tidak tahu. Tapi sana yang pasti ada di dalam pikiran. I know he is there. Where is there? I don't know where is there. I do not see him. I do not know the exact location of his existence. Where? But I know there. God is there. The God who is there, he is a God of living, God of existing, God of self-sufficient, self-eternal, self-immortal, self-unceasing existence of forever and ever. Itu Tuhan ada. Karena dia ada, saya harus berbuat baik. Ini secara samar-samar, Agustinus sudah mempunyai
sesuatu yang akhirnya ditemukan oleh orang setelah dia 1900 tahun. Yaitu Immanuel Kant. Immanuel Kant bukan menemukan ontological argument. Immanuel Kant bukan menemukan cosmological argument. Immanuel Kant bukan menemukan teleological argument. Immanuel Kant melampaui semua ini, menemukan sesuatu argumen. Kenapa manusia rasa harus berbuat baik? Why we are obligated? Why we are given the categorical imperative? Suatu perintah, be good, do good, think good, walk good, work good, idea good, realize good. Kenapa manusia ada satu pikiran, ada satu perintah, ada sesuatu dorongan di dalam hati kita, berbuatlah baik, jangan jahat, berbuat baik. Menurut Immanuel Kant, that is the highest commandment, the highest order, and the highest imperative, yang tidak ada yang lebih tinggi. Ada sesuatu panggilan, satu perintah, satu desakan di dalam hati yang tidak mungkin lebih tinggi lagi. Itu namanya categorical imperative. Perintah tertinggi supaya kita berbuat baik. Dari mana itu? Immanuel Kant mengatakan, that is God. Itulah Tuhan Allah. Kalau tidak ada Tuhan Allah, tidak ada itu. Jadi saudara-saudara, daripada ontological ke cosmological ke theological, akhirnya beberapa tahun setelah Aquinas, yaitu abad ke-17 akhir, maka Immanuel Kant meninggikan semua argumen ini menuju kepada categorical imperative, yaitu perintah tertinggi yang memberikan kewajiban kepada manusia yang tidak tahu dari mana. Tapi tidak mungkin tidak ada. Saya harus berbuat baik. Saya harus mencapai baik yang tertinggi. Kenapa? Tidak tahu, pokoknya ada. Desakan itu tidak mungkin dihilangkan. Nah saudara-saudara, di dalam Kongfucu, di dalam fasa pertama analek, Zhi Zhisan, menuju kepada kebajikan yang tertinggi, teroptimum, maksimus. Itu satu hidup yang menjadi tujuan manusia. We are live and we are forced. Kita hidup dan kita dipaksa untuk mewujudkan kebajikan yang tertinggi. Kenapa orang sakit kita ikut simpati? Kenapa orang di dalam bahaya kita ikut takut? Kenapa orang mau mati kita ikut memberikan prihati, memberikan sesuatu kasihan, belasan kasihan, karena sesuatu di dalam hati kita kerjakan itu. Nah ini bukan argumentasi dari spekulasi daripada rasio. Ini bukan analisa daripada logika manusia. Ini adalah satu desakan yang unseen, invisible, but irresistible. Sesuatu panggilan, sesuatu paksaan, sesuatu dorongan yang tidak bisa dilihat, tapi tidak bisa dibungkir, tidak bisa ditolak, tidak bisa ditahan, yang muncul di dalam hati. Nah inilah satu sumbangsih dan berkat. Kita telah memikirkan ontologi argumen sebagai sesuatu inovasi kreativitas yang luar biasa. Lalu sesudah itu berkembang lagi. Ada yang mengatakan mari kita membuktikan kosmologi ini ada desainnya. Alam semesta ini ada cara mainnya. Ada teori tersimpan di dalamnya. Ada dalil-dalil yang tidak bisa dipungkirnya. Maka kosmologi argumen mulai melihat dari desain, melihat daripada segala terbentuknya alam semesta dengan dalil-dalil yang begitu mendalam, yang begitu mengagumkan. Ini membuktikan ada Allah
Nah, cosmological memakai the theory of design. Ontological memakai theory of the final end. Ada tujuan. Masa hidup tidak ada artinya. Banyak orang bunuh diri mengatakan hidup tidak ada arti. Maka saya lebih baik mati saja. Orang yang mengatakan hidup tidak berarti. Tidak berarti kalau hidup tidak berarti. Tapi berarti dia tidak pernah menemukan arti dari hidup. Sehingga dia lebih percaya mati baik daripada hidup. Tetapi bukti, fakta menyatakan lebih banyak orang rasa hidup ada arti. Sehingga tidak usah bunuh diri. Kalau tidak saban hari bunuh diri, dunia jadi apa? Kita saban hari melahirkan ratusan, jutaan manusia di dunia ini. Dan kita melahirkan mereka untuk apa? Untuk membiak, untuk memperbanyak hidup seperti kita. Kita punya 2 mata, 1 hidung, 1 mulut, 2 kuping, 1 jantung, 1 paru-paru yang boleh hidup. Lalu kita mengapa? Apakah sengaja? Apakah bertujuan? Atau tidak sengaja? Hanya karena perlu seks. Melalui keindahan seks, kita sadar tidak sadar memperbanyak hidup serupa dengan kita. Lalu melalui hidup yang mempunyai arti, kalau bisa membiak, melahirkan anak cucu, ini berarti maka kita hidup terus. Meskipun sakit-sakit, tetap tahan. Meskipun miskin-miskin, tetap berjuang. Meskipun ada COVID, ada penyakit-penyakit yang sangat mengancam hidup, kita tetap hidup supaya bisa sembuh. Akhirnya bayar uang berapa banyak, biar. Harus pakai dokter, pakai obat, sampai miskin, biar. Asal bisa hidup. Karena kita rasa hidup ada arti. Sampai kita sama sekali fatal. Sama sekali tidak ada lagi sedikit pun pengharapan mengenai hidup itu ada arti. Baru kita pikirkan bunuh diri. Tetapi kalau secara statistik dihitung dan dikalkulasikan, yang bunuh diri sedikit sekali. Persentase mungkin di bawah 0,1% dari seluruh hidup di dunia ini. Yang lain tetap hidup, tetap sakit-sakit, meneruskan, tetap habis uang banyak, cari dokter, tetap bagaimana susah, cerai, dibuang orang lain. Hidup tidak arti, tetap bergumul untuk hidup. Dan ini berarti hidup pasti ada artinya. Ada orang mencari desain yang ajaib, keindahan ciptaan, dengan segala sesuatu dekorasi, segala warna, segala bahan, sampai semua terjadi. Hanya mata saja mengandung teori ribuan, sehingga akhirnya terakhir melalui mata tahu lu siapa. Saudara-saudara mau tahu siapa kamu? Dulu pakai foto, pakai gambar, akhirnya pakai siji jari, sesudah itu pakai darah, DNA. Sekarang asal mata lihat langsung direkam, langsung tahu ini Stephen Tong. Mengapa desainnya begitu rumit? Mengapa jadinya begitu indah? Karena alam mencipta sesuatu dengan teori yang di dalamnya banyak-banyak butir-butir, banyak-banyak bibit-bibit untuk menunjang kamu adalah orang yang lain sama orang lain. I am myself, I am not you. You are yourself, you are not me. Kita semua satu individu, semua individu yang berlain. Dan semua menyatakan yang desain kita terlalu agung. Yang menciptakan kita terlalu pintar. Yang desain segala sesuatu terlalu kompleks. Satu hidup bisa berada. Itu anugerah Tuhan. Satu bayi bisa lahir. Itu mujizat Tuhan. Setiap bayi engkau lihat kamu. Antara 4 mata yang bertemu. Lalu punya pemikiran. Aku mengenal kamu.
Dan bayi mengatakan, aku memerlukan kamu. Di dalam kontak pribadi dan pribadi. Di dalam encounter suatu hidup dan hidup yang lain. Semua membuktikan desainnya luar biasa. Ciptaan Tuhan luar biasa. Penuh bijaksana, penuh keindahan, penuh rencana, penuh rahasia. Dan ini rencana, kebijakan, keindahan, rahasia membuktikan yang mencipta kita bukan biasa. Dia pasti yang maha kuasa. Dia adalah Tuhan. Dari desain menemukan alam semesta ada satu Tuhan. Itu namanya cosmological argument. Dari tujuan membuktikan hidup bukan tidak berarti. Tujuan itu membuktikan ada yang merancang, ada yang memberikan perjuangan untuk menuju kepada tujuan itu. Tetapi setiap orang tujuannya lain. Ada orang merendahkan, menyederhanakan tujuan hanya untuk seks. Itulah orang seperti pelacur. Orang yang hanya nikah karena nafsu. Ada orang mempersederhana tujuan hanya untuk uang. Itu orang yang mencapai, orang yang mengingin kekayaan. Orang yang mau merebut uang orang lain. Dia hanya menjadikan profit-centered life. Hidup untuk cari uang. Hidup untuk menjadi orang kaya. Dan orang itu mengeksploitasi seluruh manusia yang lain. Hanya demi keuntungan diri sendiri. Nilainya begitu rendah. Meskipun uang banyak, dia binatang kaya. Meskipun uang begitu hebat, dia hati serakah. Saudara, banyak orang melihat orang kaya, wah hormat. Seperti binatang takluk kepada tuannya. Padahal yang kau paling hormat adalah orang yang paling cinta uang. Itu orang seperti binatang yang tidak arti apa-apa. Tapi saudara-saudara, sejarah berubah terus. Filsafat mengalir terus. Semua pikiran berputar-putar dari arah satu ke arah yang lain. Sehingga sejarah berkembang. Pengetahuan berkembang, studi berkembang, orang yang mau sekolah berkembang, dan semua mempunyai tujuan-tujuan yang sangat sekali berbeda satu dengan lain. Saudara-saudara, di dalam pikiran tentang membuktikan Allah, sampai abad ke-13 muncul berapa orang yang penting. Di antara orang yang penting, satu-satunya melampaui semua orang yang lain yang paling penting adalah seorang namanya Thomas Aquinas. Dia hidup di dalam zaman dengan 3 orang besar. Satu Averroes, satu Avicenna, satu lagi ada Moses Maimonides. Moses Maimonides mewakili orang Yahudi. Aquinas mewakili Kristen. Avicenna yang lain mewakili orang di antara Kristen sama Islam. Dan ini semua orang menjadi pemikir-pemikir yang paling besar di dalam abad ke-13. Tetapi di akhir punya akhir terakhir. Yang menonjol cuma Aquinas. Karena mereka dulu mempunyai pikiran, sebab mereka mempunyai kopi-kopi dari buku 1500 tahun lalu yang ditulis oleh seorang Greka namanya Aristotle. Aristotle mempunyai seorang murid namanya Iskandar Agung. Iskandar Agung mempunyai guru yang melampaui semua orang intelektual namanya Aristotle. Aristotle menulis buku dengan judul yang berbeda-beda, lebih 1000 macam topik. Sehingga zaman itu tidak usah bilang universitas. Dia sendiri sudah melebihi dari seluruh universitas. Karena pengetahuan satu orang ini mempunyai isi daripada bagian-bagian pengetahuan lebih 1000 macam. Yang setiap macam dia sanggup menulis satu buku. Dan dia mempunyai seorang murid yang diajarkan oleh dia 3,5 tahun. Yaitu anak raja Filipus kedua dari Macedonia. Dan anak raja
yang 3 tahun sekolah dengan memanggil dengan uang yang mahal sekali masuk istana mengajar dia. Itu papanya bayar. Filipus kedua. Bayar kepada siapa? Bayar kepada filosof Aristoteles. Dengan uang sekolah yang tinggi sekali. Supaya anaknya pintar. Raja yang hebat adalah raja yang tidak saja melahirkan anak. Tidak saja harap anaknya berkuasa. Dia harap anaknya mempunyai pikiran menguasai segala bisa pengetahuan. Maka Filipus kedua pakai uang banyak sekali dari istana dia untuk mengundang seorang profesor masuk istana mengajar anaknya. Dan anak ini adalah seorang jenius terbesar di dalam militer. Selama dunia 5.000 tahun sekarang, hanya satu orang yang berperang 12 tahun tak pernah kalah satu kali. Umur 20 mulai menjadi raja. Umur 32 tahun meninggal dunia. Perang lebih 1000 kali, tak satu kali kalah. Dan anak ini adalah anak jenius yang dididik oleh filosof namanya Aristoteles. Siapa anak ini? Iskandar Agung. Iskandar Agung perang ke kanan, ke kiri, ke utara, ke selatan, ke timur, ke barat. Satu kali dia bawa kudanya sampai di tepi laut dari Spanyol. Dan sampai lihat laut begitu luas. Dia berhenti dan dia tanya petani di situ. Ini tempat apa? Petani menjawab, siapa Bapak? Saya Iskandar Agung. Saya jenderal besar. Saya pemimpin militer. Sekarang saya bawa kuda sampai di sini mau tanya, ini tempat apa? Petani mengatakan, ini adalah tepi dunia. This is the border of the world. Beyond this, no land, no country, no people, no other being live. You are in the edge, the border of the world. Setelah dengar kalimat itu, Iskandar Agung nangis dengan suara keras. Dan dia mengatakan, masakan saya belum umur 30, sudah tidak ada tanah yang boleh saya perang lagi. Masakan saya belum umur 30, sudah perang sampai tepi dunia dan tidak ada tempat boleh perang lagi. Sesudah ini kalau saya masih hidup, saya hidup untuk apa? Karena saya harus perang, menyatakan saya hebat. Siapapun tidak bisa mengalahkan saya, tidak militer saya. Tapi saya sekarang ditaklukkan oleh batasan tanah, membuktikan saya cuma bisa dari sini. Kalau saya bijak, cuma bisa sampai di sini. Saya hidup tidak ada arti lagi. Dia nangis. Ini Iskandar Agung. Saudara-saudara. Waktu dia pergi-pergi, karena dia seorang pintar, selain perang, dia baca buku. Banyak jenderal selain perang, tidak pernah baca. Iskandar Agung baca buku, perang, baca buku, mengerti militer, tahu politik, tahu geografi, tahu geologi, tahu kimia, tahu geometri, tahu astronomi, tahu semua ilmu di dalam alam semesta. Setelah dia pulang dari Persia, mengalahkan Darius ketiga, dia waktu pulang, dia menikah dengan orang dekat India. Dia waktu itu dianggap orang Greka. Engkau goblok, kenapa nikah sama orang yang tidak ada pengetahuan tinggi? Waktu itu orang Greka menganggap mereka lah bangsa paling pintar. Mereka merasa bangsa lain semua bangsa barbarian. Itu tidak ada pikiran, tidak ada agama, tidak ada filsafat, tidak ada logika yang tinggi. Mereka menghina. Tapi dia memilih seorang perempuan, nikah sama dia. Dia sudah mempunyai pacar di negeri sendiri. Karena dia perang tidak pulang, pacarnya dibuang, dia menikah sama orang itu. Semua orang Greka melawan dia. Engkau bangsa berkebudayaan tinggi. Mengapa melemparkan kebudayaanmu? Mengapa melupakan kecanggihanmu? Nikah sama orang barbar yang tidak pengetahuan apa-apa. Iskandar Agung marah sekali. Dan dia berkata, jangan menghina bangsa lain.
Jangan kira engkau lah orang paling pintar. Tahu tidak? Banyak bijaksana di dalam etnis yang beda, di dalam bangsa-bangsa yang rendah, mempunyai bijaksana lebih pintar daripada mereka. Dia tidak berani menghina bangsa yang lain, tidak berani menghina kebudayaan yang lebih rendah. Dia merasa seluruh dunia harus bersatu. Iskandar seorang luar biasa. Dan dia waktu itu meninggalkan buku-buku Aristotle di India, di daerah Pakistan, di tempat Persia, di daerah sekarang menjadi tempat adanya dunia internasional. Sebelum itu orang Yahudi yang paling sombong. Setelah itu bahasa Greka melampaui orang Yahudi, menjadi bahasa internasional di seluruh bumi. Asia, Eropa, Afrika banyak mulai belajar bahasa Greka. Dan saat itulah Tuhan dengan cara yang khusus menerjemahkan kitab suci, memberikan wahyunya tidak lagi pakai bahasa Ibrani, tapi bahasa Greka untuk merubah seluruh dunia. Dan buku Aristotle yang dibawa dia ke seluruh dunia mengakibatkan apologetika, membuktikan Allah ada dengan cara argumentasi. Karena dari Aristotle menemukan istilah unmoving mover, unchanging changer, the one who move everything but he himself never moves. The one who change everything but he himself never change. Pikiran ini seperti matahari yang menyinari semua bintang yang putar-putar di pinggir dia. Tapi matahari semua sendiri tidak usah putar. Matahari semua tidak gerak. Matahari semua tidak putar. Matahari semua tidak berubah. Tetapi alam semesta semua dirubah oleh ketenaga dari matahari yang mempengaruhi. Ini seperti bunga matahari. Di mana matahari berada, dia menghadap sana. Matahari dari timur ke barat, dia bunga itu putar ke barat. Kenapa bunga bisa putar? Putarnya sebab apa? Diputarkan oleh sinar matahari yang memberi daya tarik menghisap dia. Wah, ini menjadi pikiran dari Aristotle. Matahari berputar-putar, lalu semua ikut dia berputar. Matahari sendiri tidak usah gerak. Semua bunga matahari bergerak mengikuti dia. He is an unmoving mover. He is an unchanging changer. He is immutable. That way everything related to him will be changed forever and ever. Dari sini dia memikirkan Tuhan Allah yang tidak berubah. Tuhan Allah yang tidak bergerak. Tapi Tuhan telah menggerakkan semua. Karena semua digerakkan melalui cahaya dan kekuatan matahari yang mempengaruhi alam semesta. Dari situ memikirkan sesuatu. The first mover of everything must be God. Allah yang merubah segala sesuatu. Allah yang bikin segala sesuatu bergerak. Tapi Allah tidak bergerak. Dari sini membuat apologetika Allah ada. Dari Aristotle terus sampai Aquinas 1550 tahun. Di dalam lebih 15 abad ini Aristotle merajalela di dalam dunia apologetika. Sampai kabar Thomas Aquinas barulah diperkembangkan oleh Thomas Aquinas mengenai buktinya Tuhan Allah ada melampaui segala sesuatu. Antara Aristotle sama Aquinas ada satu orang namanya Anselmus yang saya sudah berminggu bicara-bicara. Dan Anselmus menemukan ontological argument yang sama sekali berbeda dengan teori Aristotle dengan cosmological argument. Saya percaya Anselmus salah seorang pemikir yang paling inovatif. Dia seorang pembikin pikiran yang paling kreatif melampaui orang di belumnya dia beribu-ribu tahun. Dan dia juga mempengaruhi orang paling pintar termasuk Descartes, termasuk Immanuel Kant, termasuk Karl Barth yang tidak ada lawannya. Saudara-saudara, kalau di dalam
pikiran ontological argument tidak perlu pakai rasio untuk membuktikan. Tapi rasio membuktikan karena rasio mengetahui tidak ada yang lebih besar daripada Allah yang bisa ditampung dalam pikiran manusia. Nothing greater than the greatest itself, which can be conceived by human thought in human mind. So the greatest must exist. If all things exist and the greatest doesn't exist, it doesn't make sense. Kalau segala sesuatu berada, yang paling besar justru tidak ada, itu tidak masuk akal. Sehingga apa yang kita bisa pikir yang terbesar adalah Tuhan Allah. Karena paling besar itu tidak ada yang ada. Kalau semua ada, yang paling besar pasti harus ada. Ontol argumen sudah jadi sedikit lepas daripada cara bukti alam melalui alam semesta yang lebih rendah daripada manusia. Itu sebab kita melihat ontological argument satu cara bukti Allah yang inovatif dan yang independen yang melampaui yang lain-lain. Itu mau membuktikan Allah ada melalui dunia ini dicipta dengan rencana dan dengan rahasia dan dengan desain yang keren. Yang disebut oleh abad ke-20 Stephen Hawking, grand design. Saya ini mempunyai desain yang teragung. Ini kalimat daripada Stephen Hawking. Tetapi saudara-saudara, sebelum itu kita mengerti sebagai cosmological argument. Lihat satu gedung yang indah sekali. Kenapa simetris? Kenapa sini lebih panjang? Kenapa sini bentuknya derajatnya berapa derajat? Apa sebab? Engkau mulai mengetahui tidak mungkin tidak ada pikiran yang begitu bijak sehingga gedung yang bagus bisa jadi. Gedung bisa jadi dengan desain yang sangat unik membuktikan otak itu berbijaksana tinggi sekali. Demikian engkau melihat segala binatang, segala sesuatu. Kenapa nyamuk kakinya lebih panjang daripada laler? Kenapa laler mempunyai sayap yang lebih besar daripada tawon? Kenapa tawon cuma mempunyai 6 kaki sudah cukup? Ini yang tentukan 6 kaki, yang tentukan 8 kaki, yang tentukan serangga lebih dari 100 kaki. Siapa? Kenapa begitu banyak? Kenapa manusia 2 kaki 2 tangan sudah cukup? Kenapa laler mesti 6 kaki 2 sayap? Kenapa? Perlunya ini disebabkan apa? Yang menentukan sebab itu siapa? Yang menentukan berapa biji apa? Itu ada desainer. Saudara-saudara, mungkin satu gedung yang bagus tidak ada interior designer. Tidak mungkin satu gedung yang luas tidak ada exterior designer. Mengapa perlu begitu lebar, begitu panjang, begitu tinggi? Karena fungsinya lain. Fungsi-fungsi yang menentukan desainnya yang sebelum fungsi diciptakan sudah harus didesain. Ini membuktikan ada orang arsitek, pemikir yang sangat rumit pikirannya dan sangat berbijaksana hatinya dan sangat bertinggi teknologinya sehingga menjadikan ini semua terjadi. Itu sebab dari cosmological argument membuktikan Allah ada melalui desain. Di dalam teleological argument melalui tujuan yang ada menentukan ada yang tentukan tujuan. Manusia pasti ada artinya, hidup pasti ada tujuannya. Manusia hidup berjuang setengah mati. Kenapa terus berjuang? Mau, capek, mau, sudah miskin, sudah sakit, masih mau berjuang. Karena ada tujuan yang akan dicapaikan oleh manusia. Halo? Tujuan-tujuan itu ditentukan oleh siapa? Maka dari 2 argumen yang lain, cosmological argument menentukan desain. Teleological argument menentukan akan tujuan. Desain perlu desainer yang berbijaksana. Tujuan memerlukan sesuatu telos yang ditentukan oleh orang yang desain itu. Sehingga itu adalah cara membuktikan Allah ada.
Tetapi setelah 300 tahun kemudian muncullah zaman yang disebut Enlightenment era. Enlightenment berarti sesuatu pencerahan. Pencerahan berarti suatu cahaya baru memberikan sinar supaya orang mengerti, melihat dan sadar keindahan daripada rasio itu. Nah, saudara-saudara, itu sebab setelah Thomas Aquinas abad ke-13 sampai pada Immanuel Kant abad ke-17, sejarah filsafat berkembang dan orang Kristen melihat pengetahuan dari filsafat, pengetahuan dari teologi, pengetahuan dari apologetika bertumbuh terus sampai zamannya Enlightenment atau bahasa Jerman Aufklärung. Muncullah seorang bernama Immanuel Kant. Immanuel Kant muncul di sejarah menjadi sesuatu era yang baru, menjadi suatu zaman yang baru, berhentikan semua signifikansi daripada sejarah sebelumnya dan mulai mengembangkan sesuatu yang penting pada hari depan. Di situ kita melihat bahwa manusia mulai mencari kemungkinan mengetahui Allah berada dari hal yang lain. Saudara-saudara, saya akan berhenti sebentar lagi dan minggu depan saya teruskan sumbangsi Immanuel Kant dan berhentinya argumen dan kekristenan imannya bagaimana berkembang, bagaimana bertumbuh menjadi iman modern yang kita terima sebagai reform theology. Saudara-saudara, Immanuel Kant menghentikan pengertian otak manusia boleh membuktikan Allah. Dan di dalam bukunya, dia akhirnya menemukan bahwa manusia tak mungkin membuktikan Allah ada. Sehingga teologi seperti tak ada jalan keluar. Apologetika seperti sudah mengalami gang buntu. Tapi Tuhan buka jalan yang lain. Saudara-saudara, Immanuel Kant mengatakan, engkau tidak bisa membuktikan Allah. Engkau hanya membuktikan ada desainer. Tapi desainer itu siapa? Mungkin bukan Allah. Mungkin setan. Mungkin malaikat. Mungkin makhluk yang lain. Dia pintar desain. Tapi dia bukan Allah. Kenapa harus identikkan desainer itu dengan Allah? Apalagi identikkan desainer itu adalah Allah dan adalah Allah orang Kristen. Ini mengalami dua macam loncatan yang sangat sekali tidak masuk akal. Setelah digugah oleh Immanuel Kant, banyak orang pintar mulai sadar, selama ini kami percaya Allah ada, bersandarkan teleological argument, bersandarkan cosmological argument. Ini tidak bisa diandalkan. Mulai bangun, itu namanya enlightenment, itu namanya Aufklärung. Setelah dibangunkan, manusia kemana? Minggu depan saya meneruskan memberikan pengetahuan bagaimana manusia sadar ketidakmungkinan manusia membuktikan Allah. Tetapi iman Kristen harus terus percaya bahwa Allah itu ada dan percaya Allah memimpin gereja. Tidak bisa kompromi. Inilah kesulitan. Kira Tuhan memberikan kekuatan bagi kita. Zaman ini, gereja yang bertanggung jawab, memberikan segala jawaban yang penting untuk orang intelektual yang masuk menjadi anggota gedung gereja ini. Jangan main-main. Karena banyak gereja cuma taunya kepingin kaya, kepingin menjadi orang yang diberkati dan kemakmuran dari Tuhan. Akhirnya mereka tidak bertanggung jawab tentang apa yang dipercayai oleh Tuhan. Kita masing-masing. Kira Tuhan memberkati kita. Minggu depan kita bertemu lagi. Saya akan kembali lagi. Nah, sesudah itu saya akan pergi ke Sumatera. Sesudah kembali lagi, saya akan ke Amerika. Berdoa supaya semua pelayanan mencukupi apa yang dituntut dari Tuhan. Supaya kita mempunyai pengetahuan yang sangat kokoh dan sangat berarah dan sangat sejati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, berkati kami, pimpin dan beri kekuatan bijaksana kepada kami menjadi orang Kristen yang bertanggung jawab. Dengar doa kami Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Amin.
Mari kita berdiri, kita mengikhlaskan iman rasuli. Dan kita berdoa. Saya minta pendeta naik ke atas memimpin kita. Bapa terima kasih. Semua menyanyi. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk, saudara. Kita akan menyatakan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita nyanyikan lagu nomor 4, Ingat akan Nama Yesus. Kita memberikan persembahan. Ingat akan nama Yesus, kamu yang menanggung berat. Nama itu beri kekuatan bagi orang yang penat. Indahlah namanya, perlindungan yang teguh. Indahlah namanya, perlindungan yang teguh. Ingat akan nama Yesus, tempat berlindung teduh. Walau godaan menimpa, Ia beri sayang teguh. Indahlah namanya, perlindungan yang teguh. Indahlah namanya, perlindungan yang teguh. Nama Yesus sungguh indah, menggemarkan jiwaku. Ia selalu beri penghiburan, ku mau puji nama-Mu. Indahlah namanya, perlindungan yang teguh. 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 Saya persilahkan petugas untuk memimpin kita di dalam doa persembahan. Kita menyatukan hati untuk berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk anugerah keselamatan yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih untuk firman yang Engkau berikan untuk memelihara jiwa kami. Terima kasih untuk kesenangan yang Engkau limpahkan dalam segala kebaikan. Kami bersyukur untuk pagi hari ini kami boleh memberikan persembahan. Kiranya Tuhan menambahkan kepada kami akan cinta kasih kepada Tuhan dan cinta kasih kepada sesama, sehingga hidup kami sepanjang minggu di depan adalah segala pelayanan kami bagi Engkau dan bagi kerajaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita menaikkan ucapan syukur dan puja-puji kita kembali kepada Tuhan dengan menyanyikan doksologi.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengangkat hati kita kepada Tuhan untuk menerima berkat-berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara silakan untuk duduk. Kebaktian pada hari Minggu telah selesai.